Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para NN profesional semua, hadir kembali saya Nina Nugroho di hadapan para NN profesional semua di Jumat sore jam 16.30 tepat sampai jam 17.30 di program acara Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap Jumat melalui live Instagram Nina Nugroho Store. Oke, sore hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang sekarang ini sedang menjadi pusat kekhawatiran bagi para NN profesional semua. Tentang apa? Nanti pastinya akan saya kasih tahu setelah saya memberikan informasi kepada Mbak semua baju apa yang saya gunakan di sore hari ini. Seperti biasanya Nina Nugroho kan pakai baju Nina Nugroho nih, tapi sore hari ini saya pakai busana dari Essensia by Nina Nugroho. Tuh busananya, dia terdiri dari atasan busui friendly, ada kancing depannya, ada kantong di bagian depannya, kemudian ada manset yang bisa dibuka untuk berwudu. Oke, kemudian di bagian bawah saya izin berdiri ya para non profesional semua. Nah, bagian bawahnya saya pakai rok nih. Tuh ya, looknya seperti ini, tetap sopan, panjang, menutup bokong, tapi juga masih profesional kesannya. Nah, Essensia by Nina Nugroho ini adalah sister brand dari Nina Nugroho Store yang dikhususkan kepada para profesional muslimah untuk mencari busana-busana selain ke kantor. Misalnya Mbak mau jalan-jalan, atau mau ke supermarket, atau misalnya mau ke kantor tapi yang agak nyantai, silakan koleksinya Essensia by Nina Nugroho. Baiklah, sore hari ini kita akan ngobrol tentang efek Omikron pada kesehatan paru. Nah, sekarang ini kan Omikron ini lagi tinggi banget, nge-hype ya, sampai per hari tuh puluhan ribu gitu, ribuan. Terakhir tuh kan juga udah puluhan ribu yang terjangkit Omikron ini. Tidak main-main, kenaikan perharinya juga sangat signifikan jumlahnya, tapi juga tingkat kesembuhannya juga tinggi. Nah, kita akan ngobrol tentang efek Omikron pada kesehatan paru dengan narasumber kita yang keren banget pastinya. Kalau ngasih penjelasan juga enak banget menjelaskannya, bersama dengan Dr. Willy Pandu Aryawan. Yuk, nanti kita akan undang beliaunya ngobrol bersama kita, tapi saya ingatkan kembali kepada para NN profesional semua, jangan lupa bertanya seputar temanya efek Omikron pada kesehatan paru. Nanti akan saya pin temanya supaya nggak bingung tema sore hari ini apa. Sekarang saya mau kasih info dulu nih, narasumber kita Dr. Willy Pandu Aryawan. Aktivitasnya saat ini adalah staf fungsional di Rumah Sakit Kanker Darmais Pusat Kanker Nasional. Pendidikannya beliau mengenyam Fakultas Kedokteran di Universitas Tarumanegara Jakarta, kemudian program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pengalamannya 2014 sampai 2018 residen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUP Persahabatan. 2013 sampai sekarang staf fungsional di RS Kanker Darmais Pusat Kanker Nasional, kemudian staf di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, lalu dokter pegawai tidak tetap di Puskesmas Kecamatan di Kabupaten Bungi Provinsi Jambi, dan dosen di Akademi Kebidanan Bunda Auni Kabupaten Bogor. Wow. Nah, sekarang kita mulai undang beliaunya untuk sama-sama bersama kita. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mempin tema hari ini supaya nanti para NN profesional semua nggak tanya-tanya ya temanya apa. Saya sampai ini ya, saking bersemangatnya nih kita ngobrolin tentang efek Omikron pada kesehatan paru. Baik, silakan bertanya seputar tema, ketik di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaannya insya Allah akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh Dr. Willy. Oke, efek Omikron pada kesehatan paru sudah saya ketik di kolom komentar, sudah saya pin juga. Silakan ya, pertanyaan-pertanyaannya ketik di kolom komentar, akan saya bacakan satu persatu. Tidak berlama-lama lagi, yuk mari kita undang
Dokter Willy. Dan kita ngobrol-ngobrol nih tentang efek Omikron pada kesehatan paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok kabarnya? Sehat dok? Alhamdulillah sehat, Mbak Nina. Sehat ya? Wah, pas Ya, dokter. kemarin saya baru kena Omikron juga. Nah, nanti share pengalamannya gimana nih dok pas kemarin Omikron. Jadi kan dokter sudah punya pengalaman langsung. Wah, jadi kasus langsung. Dok, sinyalnya putus-putus kah? Oh sudah ya? Bisa? Ya. Ya, masih di kantor dok? Enggak, ini di rumah nih, cari tempat sepi. Iya, aduh kalau sama dokter Willy, aku salfok sama ini, sepatunya nih. Keren. Buat nyenengin hati ya. Jadi buat menyenangkan hati sebenarnya. Iya, menyenangkan hati, imun juga ya dok ya. Dokter, izin nanti kita akan ngobrol tentang efek Omikron pada kesehatan paru. Sebelum kita ke sana nih dok, dari sisi virologinya sendiri apa bedanya antara varian Delta yang memuncak di pertengahan tahun lalu dan Omikron yang sekarang sedang marak? Sambil menjawab silakan say hello pada para NN profesional semua yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini nih dok. Silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa lagi ya, ketemu lagi di acaranya Mbak Nina nih yang super duper keren banget ya. Baik teman-teman sekalian, sejawat sekalian, sebetulnya sih kita sebetulnya bisa menganalogikan virusnya itu seperti kita sebagai makhluk hidup, karena kan virus itu kan makhluk Tuhan juga ya. Jadi virus itu kan makhluk Tuhan juga. Jadi secara insting dia akan berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa survive. Sama seperti misalnya Mbak Nina, misalkan Mbak Nina orang Jawa misalnya, terus kemudian tinggalnya di Jawa Timur, biasa makan rawon, makan soto misalkan, terus suatu saat dia harus pindah ke Papua misalkan begitu. Jadi kan secara intuisi dia akan berusaha untuk bagaimana caranya dia juga bisa survive Papua, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang barunya. Bagaimana dia bisa hidup dengan makanan yang lebih banyak tersedia di sana dibandingkan misalkan di Jawa Timur. Nah, akhirnya dia akan berubah secara sifatnya. Nah, sama seperti itu. Jadi virus itu dia akan berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa survive dimanapun inangnya berada. Jadi karena antara misalnya si virus sama-sama virus COVID menginfeksi saya misalkan, terus kemudian menginfeksi orang lain. Nah itu sedikit banyak pasti ada perbedaan antara inangnya, indukannya yang di saya, tempat dia hidup di saya, kemudian tempat hidup dia di orang lain. Kemungkinan terjadinya mutasi atau perubahan sifat genetik dari si virus itu akan bisa terjadi. Kenapa perubahan sifat genetik itu bisa terjadi ya? Karena dia harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan inang-inang yang baru lagi. Nah itulah kemudian akhirnya secara luas kemudian kita dapat mengenal varian-varian dari mulai alfa, beta, delta, gamma, terus kemudian sekarang sampai ke varian O atau varian Omikron. Jadi perubahan sifat genetiknya terutama banyak pada, kalau misalkan kita tahu, kita seringkali kita melihat ya, kita udah tahu bentuk morfologi bentuk si virus itu kan seperti bola, ada duri-durinya ya. Jadi sebetulnya yang paling sering terjadi sifat genetiknya adalah justru di gen S atau di spike-nya itu. Kenapa? Karena spike itu yang kemudian pertama kali akan engage, akan berhubungan dengan sel tubuh kita. Nah, perubahan sifat genetik di protein spike itu akan memudahkan si virus itu untuk kemudian masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi dia lebih banyak mengalami mutasi itu di bagian S, sehingga pada varian yang terakhir ini, pada varian Omikron ini, setiap orang yang kemudian terdeteksi dengan pemeriksaan PCR positif COVID ya, itu di situ kita bisa telah lagi apakah protein spike dari si Omikron ini terdeteksi atau tidak. Maaf, protein spike dari si virus COVID ini terdeteksi atau tidak.
kalau misalkan dia tidak terdeteksi spike-nya dengan pemeriksaan PCR itu, more likely dia sepertinya mengarah pada Omicron. Nah, diperlukan lagi kemudian pemeriksaan lebih lanjut lagi, pemeriksaan genome sequencing untuk bisa menentukan pasti apakah dia memang varian Omicron atau tidak. Sebetulnya kepentingannya itu adalah lebih pada kepentingan epidemiologis, kepentingan dari organisasi yang mengatur kesehatan di negara kita sebetulnya. Jadi data-data itu dibutuhkan untuk mengetahui varian mana sih saat ini yang lebih banyak menginfeksi masyarakat kita. Tapi sebetulnya untuk kita sendiri, kita cukup sampai tahu pada apakah kita terinfeksi dengan virus COVID atau tidak. Sehingga kalau misalkan kita terinfeksi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan untuk men-tracing misalkan ada karyawannya Mbak Nina kena COVID tuh, nah kan harus tracing tuh. Tapi kepentingannya apakah dia Omicron atau tidak sebetulnya nggak begitu penting buat Mbak Nina. Tapi yang penting adalah dia kontak sama siapa aja ya. Nah yang harus di screening siapa aja. Terus kemudian orang yang sakit itu, karyawan yang sakit itu, treatmentnya bagaimana? Gitu. Lebih seperti itu. Kira-kira kayak begitu Mbak Nina. Jadi yang tadi spike di virus COVID itu terdeteksi atau tidak, itu bagaimana ya dok? Itu dari pemeriksaan PCR-nya. Jadi di PCR itu kan diperiksa tuh. Jadi ada gen S, ada S itu yang spike-nya itu, ada E, gen E itu yang di envelope-nya, ada gen N, nukleusnya. Nah kan ketiga gen itu coba dideteksi oleh pemeriksaan PCR. Kalau S proteinnya dia tidak terdeteksi, maka dia more likely arahnya ke Omicron. Iya, arahnya ke Omicron. Tapi ya itu sekali lagi sebetulnya itu lebih pada kepentingan secara epidemiologis, kepentingan untuk tahu sebetulnya varian apa sih yang paling banyak ada di masyarakat saat ini gitu. Jadi maksudnya supaya kita tahu juga seberapa besar varian Omicron ini menyebar. Kemudian jangan-jangan selain Omicron ini masih ada varian-varian yang sebelumnya, terutama Delta yang sebetulnya yang kita khawatirkan. Karena di lapangan ada beberapa pasien yang perangai itu maksudnya sifat appearance-nya yang terlihat pada pasien itu dia more likely lebih ke arah Delta daripada kepada Omicron. Karena kan yang kita tahu memang Omicron itu kan memang dia relatif lebih ringan gejalanya. Kita tidak menemukan lagi infeksi paru yang severe seperti yang terjadi pada Delta pada waktu itu di sekitar bulan Juni sampai Agustus tahun lalu gitu. Tapi ada beberapa pasien yang ternyata seperti itu. Nah itu penting, sebetulnya kepentingannya seperti itu. Jadi jangan sampai kita kemudian abai dalam tanda kutip, nggak apa-apa lah orang Omicron ini kan gejalanya ringan-ringan aja gitu ya, kita ini ya, tapi terus kemudian jadi abai, 3M, 5M-nya nggak dijalankan, terus dia juga tidak divaksin atau vaksinnya tidak lengkap, tidak lakukan booster, sehingga dia menjadi kelompok yang lebih rentan lagi. Jadi walaupun dia ternyata terinfeksi dengan Omicron, akhirnya dia bisa mengalami gejala yang berat gitu. Jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi walaupun sekarang nih ya, kalau bahasa awamnya saya bisa membahasakan, walaupun sekarang lagi musimnya Omicron, tapi belum tentu semuanya yang positif itu Omicron yang virusnya Omicron gitu ya dok ya. Tapi bisa jadi juga kalau misalnya 5M-nya tidak dilakukan, vaksinasinya abai gitu, bisa jadi ya yang sekarang ini walaupun musimnya Omicron dia bisa yang mengenai dia ya Delta atau virus-virus yang sebelumnya yang lebih parah ya dok ya. Jadi jangan abai di situnya, begitu kan dok? Jadi maksudnya gini Mbak Nina, jadi terlepas dari varian apa yang menginfeksi, tetap yang 3M, 5M itu, kemudian vaksinasi lengkap dan booster tetap harus dilakukan. Karena kita tidak pernah tahu pasti varian apa yang menginfeksi, itu satu. Kedua, meskipun varian Omicron pun ternyata datanya itu menunjukkan bahwa ada kematian yang disebabkan oleh Omicron, walaupun kalau dibandingkan dengan Delta dia persentasinya lebih kecil, jauh lebih kecil, tapi tetap ada gitu, dan jumlahnya pun ribuan gitu, bukan cuma berapa banyak, tapi ada gitu loh, ada seperti itu. Nah,
hal itu yang perlu dijadikan perhatian, terutama buat kelompok-kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu terutama ternyata secara statistik tuh bukan melulu usia tua, terus kemudian dengan komorbid, ternyata tidak seperti itu, tapi lebih pada apakah dia sudah vaksin atau belum, apakah vaksinnya itu sudah lengkap atau belum, dan apakah dia sudah melakukan booster. Jadi ternyata lebih pada arah ke sana. Jadi artinya belum tentu usia yang lebih muda itu tidak lebih rentan, belum tentu orang yang dengan komorbid itu dia lebih rentan dibandingkan yang tidak dengan komorbid. Tapi lebih pada apakah dia sudah divaksin, vaksinnya sudah lengkap atau belum, terus kemudian apakah dia sudah di booster atau belum. Iya, itu kadang bikin bingung juga sih dok, karena tadi yang dokter sampaikan kan tergantung inangnya bagaimana. Nah, ada yang sama-sama nggak tahu ya yang ngenain itu virus apa, apakah Omikron, apakah Delta, tapi di satu orang ringan banget kayak OTG gitu ya, kayak suami saya sekarang lagi soman kan, tapi di karyawan saya ada itu agak lumayan parah gitu dok. Nah itu ininya sebagai orang terdekatnya apa yang harus yang menjadi orangnya kita gitu, apakah sama aja penanganannya atau yang lebih parah ini perlu dibagaimanakan gitu dok? Sebetulnya gini Mbak Nina, sebagian besar kasusnya alhamdulillah ya, sebagian besar kasus itu sebetulnya untuk varian ini yang terakhir-terakhir ini adalah tanpa gejala dan gejala ringan sampai sedang. Jadi protokolnya kalau misalkan dia tanpa gejala, sebetulnya cukup dengan dia melakukan isolasi mandiri sampai 10 hari, setelah itu hari ke-11 dia udah selesai. Terus apa yang harus dikonsumsi? Ya dikonsumsi ya makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian kalau saya kemarin sewaktu saya isolasi ini 5 hari, alhamdulillah 5 hari isolasi, hari ke-6 saya swab sudah negatif. Nah itu di hari-hari isolasi itu lakukanlah aktivitas fisik ringan. Kalau punya treadmill, alhamdulillah misalkan di rumah ada treadmill, ya treadmill lah dia 20-30 menit. Kalau enggak dia bolak-balik, ada jalan, bolak-balik sampai 20-30 menit setiap hari. Kemudian dia nggak lupa berjemur, terus kemudian ya tadi istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi intinya gimana caranya supaya imun tubuh dia kembali menjadi lebih baik sehingga benefit yang diambil dalam tanda kutip setelah dia terinfeksi dengan si virus itu bisa diambil, bisa dicapai. Karena kan prinsipnya sebetulnya ketika orang itu terinfeksi, maka dia kemudian terkena dengan antigen salah satu varian yang saat ini banyak beredar kan, artinya dia spesifik tuh, boosternya dia tuh sebenarnya udah spesifik. Tinggal bagaimana caranya, kemudian sistem imunnya kemudian mengenali dengan baik dan membentuk antibodi spesifik, sehingga dia memiliki antibodi yang relatif lebih baik ketika dia sudah pulih. Terus kedua, kalau misalkan orang-orang dengan gejala ringan atau gejala sedang, itu protokolnya dia dikasih antivirus. Antivirusnya bisa dikasih favipiravir, molnupiravir, bisa dikasih ritonavir, ya apapun yang tersedia ya. Nah, antivirus itu fungsinya sebetulnya adalah kan ketika si virus itu masuk ke dalam sel tubuh kita, dia akan mengeluarkan pita genetik RNA itu. Nah, kemudian si antivirus ini dia akan berusaha untuk memblok kode genetiknya sehingga dia tidak bisa membelah, dia tidak bisa memperbanyak. Nah, itu yang coba diusahakan ketika orang mengkonsumsi antivirus untuk orang-orang yang dengan gejala atau dengan gejala ringan atau gejala sedang, sehingga diharapkan masa sakitnya, masa infeksiusnya akan lebih bisa diperpendek dan pemulihannya akan lebih cepat. Plus juga jangan lupa ya seperti itu tadi, jadi dia jangan lupa makan makanan yang bergizi, sehat yang cukup, terus kemudian lakukan aktivitas fisik ringan, kelola stres mungkin ya. Jadi artinya semua hal yang bisa mendukung orang tersebut untuk bisa recovering lebih baik, lebih awal, dan lebih bisa diharapkan recoveringnya itu menjadi lebih cepat gitu dibandingkan kalau misalkan dia tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya hubungannya ke ini dok, tadi pertanyaan saya itu apakah yang punya gejala lebih berat dia harus dicek parunya gitu dok, karena kan di variannya kan lumayan parah nanti kan dok ya. Ada ekonomi ya. Sebetulnya sih kalau misalkan screening itu tidak hanya pada yang lebih berat gejalanya, tapi kita lihat
potensi dia menjadi beratnya. Misalnya usia di atas 60 atau 65 tahun. Atau usia di bawah itu tapi dengan komorbid. Misalnya dia dengan diabetes tidak terkontrol, hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung yang lain itu ya. Artinya ada komorbid atau pasien-pasien saya dengan cancer. Nah, itu harus lebih diperhatikan. Misalnya kalau memang memungkinkan coba di screening foto ronsen dada, foto toraks, terus kemudian periksa darah lengkap dengan D-dimer. Jadi dulu kita pernah bicara tentang D-dimer kayaknya dulu ya, Mbak Nina. Jadi di dimernya. Jadi karena ada 1-2 kasus yang kita temukan di lapangan, orang itu usianya di atas 60 tahun, riwayat ya pastilah usia di atas gitu kan udah mulai banyak tuh penyakit degeneratifnya ya, ada hipertensi, kolesterol tinggi, terus kemudian ternyata dia ada riwayat stroke. Begitu dia kena COVID, sebetulnya COVID-nya ringan-ringan aja, tapi kemudian menginjak hari kedua ketiga, dia mengalami serangan stroke. Dibawa ke rumah sakit, terus kemudian mengalami penurunan kesadaran, ternyata setelah diperiksa D-dimernya tinggi sekali. Nah, D-dimer yang tinggi ini kita bicara salah satu aspeknya aja ya. Jadi kita bicara bahwa ketika D-dimernya yang tinggi, itu memberikan gambaran bahwa darahnya itu kental, kekentalan darahnya itu tinggi. Kita bisa membayangkan kan kalau misalkan dia darahnya kental, terus sedangkan darah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen, nutrisi dan lain sebagainya akan terganggu. Kedua, karena darahnya kental, otomatis pembentukan trombus atau sumbatan-sumbatan itu akan menjadi lebih besar, bisa terjadi. Nah, itu kalau misalkan dia menyumbat di pembuluh darah di otak, maka yang terjadi adalah serangan stroke. Kalau misalkan di jantung, ya mungkin akan terjadi serangan jantung. Nah, pada populasi yang seperti itu sebetulnya kita juga harus lebih memperhatikan kalau misalnya ada keluarga kita yang usianya di atas 60 tahun atau di bawah itu dengan komorbid punya potensi menjadi berat, maka sebaiknya disarankan untuk konsultasi ke dokter sehingga nanti dokter akan bisa menilai perlu tidaknya dilakukan screening. Nah, screening yang paling mudah itu yaitu foto toraks karena kita tahu kan memang dia menginfeksi saluran nafas. Nah, kita takutnya dia bukan di saluran nafas atas saja, tapi dia sudah ke bawah karena mungkin faktor usia dan komorbidnya itu. Terus kedua, periksa darah, cek D-dimer, gitu ya. Kalau misalkan kita melihat ternyata physically, oh ini gejalanya kok kayaknya lebih berat ya, kok mulai agak ada sesak, saturasinya mendekati 90 atau bahkan di bawah 90 tanpa oksigen. Kalau dengan oksigen bisa di atas itu. Sebaiknya itu memang harus ke rumah sakit. Ya, jadi harus ke rumah sakit, dilakukan screening lebih dini, terus kemudian diakses perlu tidaknya pasien tersebut dirawat. Karena kalau misalkan dia sudah saturasinya sudah turun, berarti kemungkinan ada masalah di parunya. Atau yang tadi saya bilang, jadi kan oksigen itu kan bisa turun bukan hanya masalah di parunya saja, tapi bisa jadi masalah di darahnya, ya kekentalan darahnya mungkin tinggi, atau masalah memang dia ada masalah di jantungnya. Nah, itu yang perlu diakses lebih lanjut. Sehingga kalau misalkan ketemu pasien yang dengan gejala yang agak sedikit lebih berat seperti itu, saturasinya sudah mulai turun, nadinya dia mulai naik di atas 100, sebaiknya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Pemeriksaan dulu gitu ya dok ya, dilihat kalau misalnya ada indikasi ke tadi paru, jantung, darah melalui pemeriksaan darah lengkap di dimernya, kemudian cek foto toraks, baru ini ya dok ya, dokter lah yang kan harus gimana jangan tentukan sendiri. Nah kalau pada paling begitu gitu, itu yang seringkali ibu suka. Jadi harus hati-hati ya, terutama untuk di populasi seperti yang kita tadi sudah bahas ya. Ya. Jadi itu harus hati-hati. Iya. Baik, tadi dokter juga sudah menyebutkan terkait masa isolasi mandiri. Sebenarnya untuk Omikron ini isolasi mandirinya berapa lama sih dok? Kalau dulu kan 10-14 hari. Kalau sekarang ini? Sama aja kok Mbak Nina. Jadi sebetulnya kalau misalkan dia tanpa gejala cukup 10 hari isolasi mandiri, hari ke-11 selesai. Kalau misalkan dia gejala ringan sedang, dia isolasi mandiri 10 hari, dilihat hari ke-11 dia ada gejala atau enggak. Kalau masih ada gejala dilanjutin isolasinya. Kalau hari ke-11 sudah nggak ada gejala, tambah 11, 12, 13, hari ke-14 sudah selesai isolasi mandiri. Atau pilihannya boleh seperti ini, kayak saya kemarin. Jadi saya kan gejala ringan sedang, minum antivirus dan obat-obatan lain sifatnya supporting ya, sesuai dengan gejalanya, terus kemudian minum vitamin dan sebagainya. Kemudian setelah hari ke-6
Mungkin hari ke-6 atau hari ke-7 boleh diswab ulang. Kalau misalkan hasil swabnya negatif ya sudah dia selesai. Atau ada yang mengatakan bahwa swabnya negatif, lihat 1 kali 24 jam, setelah itu hari selanjutnya udah selesai isolasi. Kalau misalkan dia masih positif, ya digenapkan saja isolasinya jadi 10 hari. 10 hari, terus kemudian dilihat hari ke-11 ada keluhan atau enggak ada keluhan, 11, 12, 13, hari ke-14 selesai isolasi. Cuman memang di lapangan saya seringkali bertemu dengan rekan-rekan teman-teman yang terinfeksi, pasien-pasien saya yang secara administratif dari kantornya tetap butuh hasil swab negatif. Nah itu sih ya boleh-boleh saja ya, artinya kan itu kan kebijakan lokal ya, sama seperti kita yang petugas medis, pokoknya minimal dia harus 1 kali negatif, karena apalagi kalau misalkan pasien-pasiennya adalah populasi yang memang dia rentan, yang imunitasnya jelek, kayak misalkan pasien-pasien saya di Darmais kan pasien-pasien cancer, jadi diharapkan memang semua petugas medisnya dipastikan negatif gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang diperlukan hasil swab yang negatif dari kantornya, biasanya saya akan sarankan Pak Bu, kalau mau begitu cobalah di swab ulang nanti di hari ke-10 atau ke-11, karena possibility-nya akan lebih besar dibandingkan kalau misalkan dia seperti saya mengulang di hari ke-6 gitu ya. Alhamdulillah sih kemarin hari ke-6 saya udah negatif, karena memang rata-rata sepertinya sih waktu infeksinya itu, waktu terjadinya gejala itu sampai dia kemudian recovering untuk variannya ini relatif lebih cepat. Dari rata-rata pasien saya 1-2 hari itu sampai 3 hari itu udah recovering. Gitu, insya Allah ya. Memang dilihat juga populasinya yang seperti apakah dia ada komorbid atau tidak, usianya, nah seperti itu. Tapi rata-rata sih sekarang lebih cepat kok. Iya dok. Nah tadi dok, apabila gitu kan tadi H+10 kalau sudah negatif, tidak ada gejala, aktivitas lagi. Kalau misalnya masih positif, tambah jadi 14 hari gitu dok ya, untuk isolasi. Iya, jadi 14 hari betul. Itu gimana dok? Ya, jadi misalnya dia swab hari ke-7 kayak saya, ternyata, atau ke-6 ya, terus kemudian masih positif. Pilihannya boleh nanti misalkan dia mau swab ulang setelah 7 hari atau 10 hari lagi, atau digenapkan saja sebetulnya 10 hari dia isolasi mandiri, dilihat hari ke-11 dia ada keluhan atau tidak. Kalau tidak ada keluhan di hari ke-11, tinggal ditambahkan saja 11, ke-12, ke-13 tidak ada gejala, hari ke-14-nya dia sudah selesai isolasi. Sudah selesai isolasi, positif atau negatif sudah bisa beraktivitas gitu dok? Betul, dia protokolnya seperti itu sekarang. Ya. Betul, Marina. Jadi betul. Jadi kan terkadang memang kan seperti itu protokolnya. Kita kan mengikuti protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah kan seperti itu. Cuman kadang-kadang kan ada rasa kekhawatiran ya, artinya positif tidaknya ya. Sebetulnya sih itu boleh-boleh saja. Makanya saya sampaikan bahwa kalaupun misalkan masih positif ya jangan terlalu cepat lagi nanti. Tapi biasanya Mbak Nina, kalau misalkan pun dia masih positif, biasanya di hari ke-7 atau ke-8 itu rata-rata nilai CT value-nya itu sudah di atas 30. Jadi artinya kalau misalkan kita mengikuti, dulu kan kita pernah bicara tentang penelitian itu ya, yang artinya nilai CT value di atas 28,4 kalau Mbak Nina masih ingat, itu adalah yang terdeteksi adalah DNA virus yang sudah mati. Artinya kalau misalkan dia diperiksa nilai CT-nya di atas 28,4, itu kemungkinan besar bahwa yang terdeteksi adalah DNA virus yang memang dia sudah inaktif, nggak menularkan lagi gitu. Karena ada beberapa kasus yang dia prolong. Jadi karena kan alat yang digunakan itu kan cut off-nya itu rata-rata 35 atau 40. Jadi kalau misalkan orang itu diperiksa nilai CT-nya di bawah itu, maka kesimpulannya adalah positif gitu. Padahal kita perlu melihat lagi berapa sih nilai CT-nya, terus kemudian apakah dia gejalanya bagaimana. Nilai CT-nya udah 35 dok, terus sekarang nggak ada keluhan apa-apa, dan terus kemudian di tracing lagi. Dari hari keberapa sih Bapak awalnya itu gejalanya? Oh saya udah lebih dari 10 hari ya, berarti dia memang sudah di fase akhir dari fase infeksinya, dan dia sudah tidak menular lagi. Karena kesian kalau misalkan orang itu harus terisolasi terus kan, padahal dia sudah tidak menginfeksi, gitu. tidak punya potensi untuk menginfeksi orang lain. Iya. Gitu. Baik.
Ini yang terjadi sama asisten saya nih dok. Semoga Oh iya. terminal pasti dia happy banget dengernya. Udah 2 Oh minggu, gitu ya. udah 3 kali Iya. PCR masih positif, sama saya belum boleh CT-nya ke kantor. berapa nilai CT-nya? Tapi dia udah 33 dok, berarti kan udah Oh aman. iya. Iya, cuma kan Dan nanti saya forward itu deh, apa hasil penelitiannya deh. iya. Itu hasil penelitian. Jadi artinya memang kalau misalkan udah di atas 28,4. Ya, Betul. nilai ininya Betul. baik. Jadi kalau misalnya udah di atas 28,4, udah apalagi kalau udah lebih dari hari ke-14 setelah awal gejala itu insya Allah udah aman ya dok. Boleh beraktivitas. Tapi Cuman yang jadi catatan tuh begini Mbak Nina. Ya. Jadi kan kita tahu bahwa perangai si Omikron ini kan menjadi penyebarannya masif ya. Jadi dia gampang banget nular. Jadi kalau misalnya satu ruangan kena, itu hampir semuanya bisa jadi kena. Nah, maksud saya memang tidak banyak, tapi saya temukan beberapa kasus dan ini memang populasinya pada orang dengan komorbid, Mbak Nina. Jadi 3 pasien ini dia sudah negatif. Dia ini sudah negatif, benar-benar sudah negatif, tidak ada gejala. Terus kemudian 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian dia kontak dengan orang yang masih positif. Nah, 2-3 hari setelah itu dia kembali mengalami gejala yang sama seperti pertama kali dia terinfeksi dengan si COVID ini. Kemudian konsul ke saya bilang karena gejalanya memang khas arahnya ke sana, swab ulang. Sambil dia nggak mungkin lah, orang saya kan baru negatif kemarin, udah swab ulang aja. Ternyata di swab ulang dia positif lagi dengan CT value yang rendah. Nah itulah makanya saya bilang jangan sampai kita menjadi abai. Abai itu dalam artian mentang-mentang kita misalkan kayak saya nih kemarin udah positif, alhamdulillah sudah negatif, terus jadinya protokolnya nggak dijalankan. Jangan seperti itu jadinya. Karena ternyata walaupun tidak banyak, ada potensi untuk bisa terjadi reinfeksi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi memang 3 orang ini tuh dengan komorbid, yang satu itu autoimun, yang satu itu talasemia, satu lagi saya lupa satu lagi apa, tapi dengan komorbid gitu. Jadi artinya memang itu lagi kembali, jadi kita harus lebih aware, lebih hati-hati, terutama mengingatkan pada diri sendiri atau pada orang lain yang ternyata dia usianya misalkan di atas 60 atau 65 tahun dengan komorbid, walaupun dia di bawah umurnya di bawah 65 tahun tapi dengan komorbid, apalagi dia tahu bahwa komorbidnya tidak terkontrol dengan baik. Nah, apalagi dia ternyata belum vaksin lengkap, belum di booster, nah itu harus lebih hati-hati. Gitu Bu, Mbak Nina maksudnya. Dok, pertanyaan pribadi nih dok, kalau esensial trombositosis satu aja, maaf ya. Ya bisa sih Mbak Nina, artinya apapun bentuk komorbidnya, sebetulnya kan itu, apalagi kalau misalkan dia tidak terkontrol. Kan ada kelainan darah, berarti itu masuk punya komorbid gitu ya dok ya? Oh iya, apapun itu, thalassemia, leukemia, apapun itu. Jadi artinya apalagi kalau dia merasa atau dari apa namanya pengecekan rutin yang dilakukan oleh dia ternyata kurang bisa terkontrol. Misalkan hipertensinya kok dia susah banget ya turun ya tensinya, atau kolesterolnya dia tinggi kok susah banget, atau gulanya tinggi kok dia susah banget dia turunnya. Nah itu harus lebih hati-hati. Gitu. Lebih hati-hati dalam artian bukan terus kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain, enggak, tapi tetap dia harus lebih hati-hati ya. Jadi protokolnya harus benar-benar diperhatikan sama dia gitu ya. Artinya cuci tangan, hand hygiene, jaga jarak gitu ya. Ketika ada orang yang dia tahu kok orang ini batuk-batuk, ya berarti dia harus benar-benar hati-hati jangan sampai dia tertular oleh orang tersebut gitu. Karena dia punya potensi yang relatif lebih tinggi untuk bisa terinfeksi dengan si virus COVID. Iya. Jadi walaupun sudah pernah positif, bisa ada kemungkinan ya, apalagi yang punya komorbid, potensi untuk diinfeksi gitu ya dok, dalam jangka waktu yang pendek. Kemarin ada yang kasus. Betul. Iya. Karena artinya, ada tuh ketemu kasusnya. Betul. Artinya ya walaupun udah sudah terserang COVID, bukan berarti ya gue aman nih. Katanya kalau udah terserang COVID, bulan lagi baru bisa terserang imunnya. Betul. Ya dok ya. Itu daripada kita kan nggak tahu, nggak semuanya mengenali tubuh kita, badan kita kondisinya gimana ya dok ya, jadi lebih baik tetap jaga tes gitu ya dok ya. Oke. Dok, izin mulai membacakan pertanyaan dok, udah mulai. Ya, silakan Mbak Nina.
Iya. Pertanyaan dari Sereli_Tan, Dok, apakah efek yang ditimbulkan Omikron pada anak berbeda dengan orang dewasa? Dan kenapa Omikron dikatakan banyak menyerang anak-anak, Dok? Nah, silakan. Omikron atau Omikron? Jadi pertama ya itu tadi ya, jadi artinya kita belum tahu pasti apakah setiap orang atau anak-anak atau orang dewasa yang terinfeksi dengan Omikron itu pasti Omikron. Oke. Sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut. More likely bisa dari gejalanya, terus kemudian tadi yang dari gen S yang tidak terdeteksi dari pemeriksaan PCR-nya. Nah, perlu pemeriksaan lebih lanjut namanya genome sequencing. Tapi terlepas dari itu, kita menganggap bahwa sebagian besar memang saat ini secara epidemiologis memang sebagian besar sepertinya memang Omikron itu yang lebih banyak ya. Statistically memang lebih banyak gitu. Jadi kemungkinan yang menginfeksi saat ini adalah memang varian lebih banyak adalah varian Omikron, walaupun kita harus waspada jangan sampai kita lengah karena masih ada bisa kemungkinan varian yang lain juga masih bisa menginfeksi, terutama untuk varian Delta yang waktu pertengahan tahun yang lalu Juni sampai Agustus kemarin bisa menimbulkan kematian yang sangat angka kematian yang sangat tinggi. Nah, terus kemudian kalau bicara tentang anak, nah ini memang anak ini memang spesial ya. Makanya kalau misalkan dulu kita belajar waktu di kedokteran itu, kita selalu dibilang seperti ini. Jadi anak itu bukan orang dewasa yang dikecilin loh. Karena anak itu tuh memang spesial. Jadi artinya itulah kenapa ada spesialis anak. Karena dia ada berbagai hal yang sifatnya tuh kompleks yang tidak ditemukan sama orang dewasa. Pertumbuhannya, fase pertumbuhannya, faktor-faktor hormonal yang kemudian dia berkembang dan sebagainya, imunitas tubuhnya gitu ya. Perlunya kita perhatikan anak-anak itu kenaikan berat badan sesuai dengan usianya, kognitifnya dan sebagainya. Jadi banyak hal yang sifatnya kompleks di anak-anak. Tapi kaitannya dengan infeksi ini ternyata di lapangan kita juga bisa melihat bahwa anak-anak ini satu memang dia kelompok yang lebih rentan karena lebih gampang tertular gitu ya, dari gampang tertular, tapi ternyata di lapangan dia juga bisa jadi sebagai sumber penularan. Banyak anak yang dia batuk pilek tidak aware orang di sekitarnya, ternyata dia positif COVID dan akhirnya dia menjadi sumber penularan untuk orang-orang lain di sekitarnya, baik anak-anak maupun terlebih orang dewasa yang tadi saya sampaikan populasi rentan tadi. Usia di atas 60-65 tahun atau dengan komorbid atau usia di bawah itu dengan komorbid, sehingga mereka terinfeksi dan punya potensi untuk menjadi lebih berat. Nah, anak-anak ini ternyata kalau kita lihat di lapangan pada populasi anak-anak yang sehat itu rata-rata mereka akan mengalami gejala sekitar 1-2 hari, setelah itu mereka recovery-nya relatif jauh lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Bisa nanti coba ditanyain sambil ditanya kanan kiri gitu. Kecuali memang pada anak-anak yang memang memiliki anak-anak misalkan dengan cancer ya. Jadi pasien-pasien cancer anak di rumah sakit kanker Darmais itu kalau misalkan dia kena COVID harus kita lebih atensinya lebih intens karena dia punya potensi untuk bisa menjadi berat, meskipun kemungkinan varian menginfeksinya adalah varian Omikron. Jadi seperti itu. Jadi artinya anak-anak tetap menjadi kelompok yang vulnerable, tapi di sisi yang lain juga ternyata anak-anak ini juga bisa menjadi sumber infeksi yang tidak terdeteksi. Karena seperti kemarin aja sebetulnya saya itu satu keluarga itu awalnya dari si kecil dulu sebenarnya, yang si adik ini yang usianya 8-9 tahun ini gitu. Jadi artinya dia awalnya batuk pilek segala macam, kita anggap batuk pilek biasa, kita masih tidur bareng sama dia. Terus setelah itu kok ibunya yang terus kemudian ada gejala flu-like syndrome. Setelah itu kok baru saya swab ternyata positif. Jadi artinya kemungkinan yang awal pertama kali terinfeksi itu yang si kecil dulu, baru terus kemudian menginfeksi yang lain. Dan kejadian ini juga ternyata dari cerita pasien-pasien saya seringkali ini terjadi. Jadi awalnya tuh dari anak-anaknya, terutama yang pas kemarin ada beberapa sekolah yang sudah mulai menerapkan pembelajaran langsung ya, walaupun itu 50%, tapi kan di situ ada kontak dan ternyata
jadi punya potensi juga untuk menjadi sumber penularan, terutama buat anak. Jadi memang anak-anak kelompok yang vulnerable, tapi mereka juga ternyata kalau misalkan kita lihat di lapangan, gejalanya relatif ringan, sebagian besar relatif ringan, dan recovery-nya cepat. Makanya kalau misalkan kita lihat protokolnya, anak-anak itu tidak dikasih antivirus. Anak-anak itu definisinya adalah usia di bawah 18 tahun. Jadi kalau misalkan kita punya pasien usia 18 tahun, walaupun dia dengan gejala, kita tidak kasih antivirus. Jadi cukup dikasih obat-obatan yang sifatnya simptomatis. Kita kasih obat batuk kalau dia batuk, kasih obat demam kalau dia demam, gitu. Kasih vitamin, gitu ya. Seperti itu, lebih kayak begitu. Baik. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya ada anak-anak di sekitar kita gitu ya, anak-anak kita batuk pilek, sebaiknya mulai aware gitu ya dok ya, karena kan zaman kan anak-anak mah biasa batuk pilek gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan itu tadi ya Mbak Nina, kalau anak-anaknya itu ternyata dengan leukemia gitu ya, dengan penyakit bawaan atau apapun itu, nah itu harus orang tuanya harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Baiknya sih ya di swab aja. Mungkin bisa yang mulai gampang kan dengan swab antigen, dan sekarang banyak kit antigen yang bisa dijual di apotek, dan orang tuanya bisa swab sendiri gitu. Paling tidak kalau misalkan dari screening swabnya ternyata dia positif, nah dia bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan treatment yang lebih lanjut. Mengingatkan lagi nih dok, reminder lagi, H+ berapa sih kita di swab setelah gejala? Setelah gejala, sebetulnya kalau misalkan gejala itu menandakan bahwa jumlah virusnya itu lagi banyak-banyaknya, Mbak Nina. Jadi loadnya tuh banyak. Jadi kalau misalkan misalkan orang itu batuk, pilek, demam, itu loadnya lagi tinggi. Kalau loadnya lagi tinggi, kalau di swab antigen atau PCR, insya Allah positif. Itu insya Allah positif. Mati lampu. Ternyata di Jakarta mati lampu juga ya. Baik, dok, pertanyaan selanjutnya semoga terjawab ya tadi. Sereli_tan. Sore dok, katanya saya sedang isoman, baru kemarin dinyatakan positif. Gejala batuk, flu, suhu badan rendah nih dok, 34 katanya. Kadang nafas juga agak ngelos. Terapinya bagaimana ya dok? Dan perlu tidak minum antivirus tapi tidak demam? Oke, jadi kita sesuai protokol aja. Jadi kalau misalkan pasien terkonfirmasi dengan COVID melalui pemeriksaan PCR-nya positif, terus kemudian gejalanya sesuai, ada flu-like syndrome, walaupun kadang tidak keluar semuanya. Tetap dikasih antivirus. Jadi dikasih antivirus selama 5 hari. Lain-lain sifatnya simptomatis. Simptomatis itu artinya sesuai gejala. Gejalanya apa sih? Sakit tenggorokan, badannya nyeri, meriang, sakit badan, terus nyeri sendi, sakit kepala, misalkan. Ya sesuai dengan itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan simptomnya yang keluar apa. Nah kalau misalkan gejalanya sudah mereda dalam 2-3 hari, berarti ya stop aja obat yang misalkan paracetamol habis stop, kalau udah nggak demam, kalau udah nggak batuk ya obat batuknya di stop. Nah tinggal nanti antivirusnya diselesaikan sampai 5 hari. Nah nanti dia itu tadi optionnya boleh dia menggenapkan isolasi mandirinya sampai 10 hari. Hari ke-11 diperhatikan apakah dia ada gejala atau tidak. Kalau misalkan tidak ada gejala, dihitung hari ke-11, 12, 13, hari ke-14-nya udah selesai isolasi. Atau kalau misalkan mau penasaran, ya udah kayak saya kemarin, hari ke-6 dihitung dari pertama kali dia swabnya positif, hari ke-6 coba di swab ulang. Kalau negatif ya udah selesai sih sebetulnya isolasinya. Tapi kalau misalkan dia masih positif ya digenapkan saja isolasinya sampai 10 hari, dilihat hari ke-11 dia ada gejala atau tidak, kalau nggak ada hari 11, 12, 13, hari ke-14-nya selesai. Gitu. Atau ya tadi kalau misalkan dari tempat kerjanya, dok saya butuh swab negatif, disarankan untuk diswab ulang lagi paling tidak di atas hari ke-10 atau di hari ke-10. Karena kan targetnya adalah bukan CT value-nya di atas 28,4, pengen tahu apakah dia masih infeksius atau tidak, tapi secara administratif saya pengen swabnya negatif, maka lakukanlah setelah hari ke-10, karena rata-rata swab negatif saat ini sih ya di atas hari ke-10.
10 ya, baik. Hmm. Suhunya rendah juga ini ya dok, berarti dia sesuai protokol aja perlu atau tidaknya minum antivirus ya dok ya? Betul, karena dia kan tadi penanya itu menyebutkan dia ada gejala. Ada Kalau gitu. ada gejala tetap dikasih antivirus. Jadi Oh, apapun gejalanya. Tapi ya. kalau misalkan nggak ada gejala, cukup suplemen, cukup vitamin, makan yang cukup, istirahat yang baik. Nah, nanti digenapkan isolasi mandirinya sampai 10 hari, sehari ke-11 dia udah selesai isolasi. Karena banyak juga yang seperti itu Mbak Nina. Jadi artinya memang dia positif bukan karena gejala, tapi karena kena kontak tracing. Satu kantor dia positif, di trace ternyata dia positif. Nah, terus satu hal lagi nih yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang orang kan sudah mulai tahu nilai city value nih. Jadi artinya ketika dia di swab nilai city value pertama kalinya dia di atas 30, misalkan 34 atau 35, nah ini harus hati-hati. Maksudnya gini, karena asumsinya seringkali orang berasumsi begini, oh nilai city value saya udah tinggi nih, berarti saya udah mau sembuh nih. Tidak selalu seperti itu, karena nilai city value yang tinggi itu berada pada tahapan pertama kali orang itu terinfeksi dan akhir infeksi. Nah, jadi kita perlu tahu nih, apakah dia di awal, jangan-jangan dia di awal infeksi nih. Nanti kalau dilihat 2-3 hari, rata-rata kayak begitu. Di awal infeksi, setelah 2-3 hari dia baru meriang, batuk-batuk, segala macam. Pas di swab ulang, CT-nya baru turun. Nah, itu harus hati-hati. Terutama buat rekan-rekan sekalian yang memang terkena kontak tracing ya, kena kontak tracing. Jadi, tetap harus dievaluasi maksud saya. Jadi jangan terus kemudian abai tentang hal itu. Tetap dievaluasi, tetap dilihat kondisinya bagaimana, ada keluhan atau tidak. Ketika di hari kedua, hari ketiga ada keluhan, cepat konsul ke dokter sehingga dokter bisa cepat kasih antivirus dan obat-obatan yang lain. Oke, iya. Semoga terjawab ya tadi yang bertanya. Kemudian dari Yulianti _Sri_Rahayu nih dok. Apabila pasien dengan riwayat komorbidnya asma sudah dapat vaksin booster, apa bisa mengurangi risiko dari terpapar dok? Mengingat pasien asma sangat sensitif katanya dok. Iya sih. Apapun Sebetulnya sih orang asma sensitif apanya nih, hatinya sensitif. Jadi apapun komorbidnya, kita mendorong teman-teman sekalian untuk melakukan vaksin, ya selama komorbidnya terkontrol. Misalnya pasien-pasien saya yang asma dalam 1 bulan terakhir dia tidak mengalami keluhan, artinya asmanya terkontrol, dan pada saat dia datang ke saya dia tidak mengalami namanya eksaserbasi atau kekambuhan, saya dorong untuk divaksin. Vaksin. Meskipun itu pasien kanker Mbak Nina. Jadi pasien kanker pun seperti itu. Ketika pasien kanker paru saya, terus kemudian dia sudah menjalani pengobatan kanker paru, kondisinya perbaikan, ya kan. Kemudian dari hasil pemeriksaan penunjang, biasanya saya cek tumor markernya itu dia terkontrol dengan baik, gejalanya juga tidak ada, saya dorong untuk divaksin. Tetap divaksin karena mereka adalah kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini justru kita harus dorong untuk melakukan vaksinasi. Sehingga sesuai dengan angka statistik yang tadi yang di awal kita bicara, kita sebutkan ya, bahwa ternyata yang vulnerable itu bukan lebih karena apakah dia usia di atas 65 tahun atau bukan lebih karena dia ada komorbid atau bukan, tapi ternyata populasi orang-orang yang dia tidak divaksin atau dia tidak divaksin dengan lengkap gitu. Jadi itu yang harus jadi perhatian. Jadi vaksin, jangan nggak vaksin. Selama orang-orang dengan komorbid itu komorbidnya terkontrol dengan baik, vaksin. Meskipun semua orang yang divaksin, mau dia komorbid atau tidak, memiliki resiko KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Resiko alergi. Nah, itu semua orang yang divaksin akan punya resiko seperti itu. Tapi kita tetap mendorong teman-teman yang punya komorbid untuk tetap vaksin. Ya, baik, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya lagi nih dok, dari Karamel 88 _ izin bertanya, apakah kesehatan paru kita setelah terkena Omikron bisa sehat seperti sebelumnya? Bagaimana solusinya bagi yang tidak ada gejala? Sekaligus ada pertanyaan mirip nih dok, katanya Omikron juga punya akibat buruk terhadap paru-paru atau enggak? Jadi bisa sekalian. Oh iya. Jadi gini. Ada beberapa penelitian yang kemudian menyatakan bahwa perkembangan Omikron, jadi si Omikron itu kan dia punya koloni ya,
ada kolonisasi ya, ketika dia menginfeksi tubuh kita kan dia ada kolonisasi. Ternyata kolonisasinya si Omikron itu lebih banyak di saluran nafas, terutama bagian atas. Ada ditemukan sebagian sekitar 10% di saluran nafas bagian bawah dan di paru kita, di parenkim paru kita. Jadi memang potensi dia untuk bisa menyebabkan kelainan pada parunya, organ parunya itu relatif kecil, tapi tetap ada. Itu kalau di statistik itu bilangnya 10%, Mbak. Jadi tetap ada. Jadi itu yang harus diperhatikan dan diwaspadai gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau misalkan ada orang dengan saat ini ya dengan COVID terkonfirmasi COVID, dia harus juga tetap saya sarankan melakukan pemeriksaan spirometri, pulse oximetry secara berkala, paling nggak ya pagi siang sore lah dilihat. Seandainya ada betul yang alat kecil itu. Nah, seandainya saturasi oksigennya dia mulai turun mendekati 90 atau bahkan di bawah 90, nah itu bisa jadi ada masalah di parunya. Jadi ternyata bisa jadi dia parenkim parunya yang terganggu. Parenkim itu maksudnya tempat dia bertukarnya gas oksigen CO2-nya itu yang terganggu, di alveolnya, di bagian yang kecil-kecil, yang kantong-kantong udaranya. Jadi itu yang kemungkinan terjadi. Nah, itu perlu dikonfirmasi, menurut saya perlu kemudian akhirnya datang ke fasilitas kesehatan yang cukup baik sehingga bisa diakses lebih lanjut. Karena bagaimanapun meskipun sebagian besar koloninya itu dia perkembangannya di atas sehingga gejalanya sekarang saat ini akhir-akhir ini pasien-pasien saya gejalanya sakit tenggorokan, batuk, pilek, demam, jadi badan aja, tapi jarang banget yang sampai sesak. Bahkan kayaknya cuma bisa dihitung lah 1 atau 2 yang mengalami sesak, itu pun dengan komorbid. Tapi tetap harus hati-hati karena ternyata ada 10% kemungkinan dia bisa berkembang di saluran napas bagian bawah dan di parunya. Gitu ya, jadi itu harus hati. Pertanyaan selanjutnya, sama atau tidak sebelum dengan sudah terinfeksi? Nah, itu tergantung seberapa besar masalah yang ditimbulkan akibat infeksi tersebut. Misalnya ternyata dia menginfeksi parenkim parunya, ya berarti otomatis dia akan satu fase recovery-nya mungkin relatif lebih lama dibandingkan orang yang tidak ada masalah di bagian parunya. Kedua, seberapa luas kelainannya, seberapa luas kerusakan yang ditimbulkannya. Kalau misalkan semakin luas kerusakannya ya relatif berarti nanti paling tidak yang bisa kita simpulkan adalah fungsi parunya akan mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum dia kena infeksi. Kalau misalkan dia si virusnya itu menyebabkan kelainan dan kerusakan yang relatif cukup berat di parunya. Jadi semua tergantung pada seberapa besar kelainan atau kerusakan yang ditimbulkan. Titik awalnya kita harus waspada itu tadi ya dok ya, saturasi oksigennya selalu dihitung. Kalau misalnya sudah mendekati 90 atau di bawah 90, harus mulai ada intervensi dari dokter atau ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang baik ya dok, supaya terdeteksi sebenarnya kenapa sih kok saturasi oksigennya bisa turun gitu ya. Karena ada kemungkinan yang 10% tadi, walau secara persentase ya hanya 10%, tapi kan tetap ada potensi ya dok ya. Iya, jadi jangan bingung ya para dan profesional semua. Pokoknya dicek aja saturasi oksigennya. Kalau misalnya masih tinggi 97 ke atas, insya Allah aman ya dok ya. Ya, di atas 95 oke lah. Di atas 95, nadinya di bawah 100 oke. Begitu mendekati 90 atau kurang dari 90 itu konsul. IGD aja lah. IGD ya. Udah IGD aja. Cepat. Iya. Jangan ke poli ya, nanti malah nularin orang lain, ke IGD aja. Ke IGD, nanti di IGD biasanya ada station khusus buat pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut cepat di situ. Jadi di foto toraks, dicek darahnya, di dimernya tinggi atau tidak gitu. Jadi bisa ketahuan. Ini sebenarnya ada masalahnya di mana? Dia kok bisa turun saturasinya? Apakah masalahnya di paru atau mungkin masalahnya di lain? Mungkin di dimernya tinggi atau jantungnya memang sudah bermasalah. Ya, baik. Ya, semoga menjawab teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan katanya anaknya positif sudah umurnya 19 tahun, CT-value 3. Perlu antivirus. Berapa CT-value berapa? 23 katanya dok. Oh. Perlu antivirus. Ini ya, kalau anak
ini bukan anak, ini udah dewasa karena udah di atas 18 tahun. Mungkin dia udah berewokan kayak saya ini. Jadi kalau 19 tahun udah dewasa ini Bu. Kalau udah dewasa ada gejala dikasih antivirus. Oh ya, Dok. Ya, kalau misalnya udah dewasa ada gejala, meskipun dia gejalanya ringan, tetap dikasih antivirus. Kasih antivirus 5 hari, insya Allah recovery-nya bagus kok. Ya, insya Allah bagus. 19 tahun. 19 tahun. Anak saya 19 tahun. Anak udah 18 tahun masih aja anak-anak. Iya. Bawahnya masih ke dokter anak, Dok. Ini mau udah gede. Iya. Baik. Dok, pertanyaan selanjutnya dari Lions Girls, izin bertanya, apakah kalau takut berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan paru kita sehingga pada saat dites hasil jadi positif meskipun tidak bergejala, katanya, Dok. Lucu banget ya. Iya. Ya mau takut mau enggak, kalau misalkan emang dia positif ya positif aja gitu. Cuman memang ada penelitian yang mengatakan bahwa stres yang berlebihan itu bisa menurunkan imunitas tubuh kita, relatif menurunkan imun tubuh kita. Cuman kan kita nggak akan bisa hidup kalau nggak stres, Mbak. Ya kan? Stres itu kan justru sisi baiknya kan bisa memicu kita untuk bisa menciptakan hal-hal yang sifatnya positif kan gitu. Jadi makanya kalau dari segi kedokteran itu dibilangnya bukan menekan stres atau menghilangkan stres, tapi bagaimana memanage stres. Memanage stres. Jadi kalau misalkan gampangannya saya selalu analogikan seperti ini, misalkan kita lagi sekolah, kita mau UTS 1 bulan lagi. Nah, orang yang dari mulai sebulan sekarang sampai ke depan dia nyicil materi untuk diujianin sama yang sistem kebut semalam, pasti tingkat stresnya akan lebih tinggi orang yang sistem kebut semalam. Makanya kita harus nyicil nih gitu ya kan. Kayak nyicil mobil gitu kan. Makanya nggak jadi dokter. Oke, ya. Baik, semoga terjawab ya Mbak Lions Girls tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok. Mungkin nggak katanya orang yang positif COVID terserang 2 varian sekaligus, Omikron dan Delta misalnya. Kalau ditanya mungkin atau tidak, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Tapi kemungkinannya bisa saja. Itu ada yang dinamakan kita namanya superinfeksi. Jadi artinya selain ada satu mikroorganisme, tapi ada mikroorganisme lain juga yang menginfeksi. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau misalkan ditanya pernah nggak secara secara klinis ditemukan atau ada evidence base-nya ditemukan atau ada penelitiannya ditemukan bahwa satu orang akan mengalami infeksi dari 2 varian yang berbeda. Nah itu saya belum baca. Saya belum baca Mbak Nina tentang penelitiannya. Tapi kalau dikatakan mungkin nggak? Ya mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja. Sangat amat mungkin. Gitu. Tapi saya belum baca penelitiannya. Nanti kalau ada, saya udah baca, nanti saya share nih. Gitu ya. Tapi kesian banget ya kan, udah kena Omikron, kena Delta, kena apa. Kan kesian banget ya, Masya Allah. Jangan sampai lah. Iya. Keluar gitu ya. Dok, aduh udah 5:30 nggak terasa nih Dok, pesannya nih Dok, dan profesional di rumah agar supaya yang positif sekarang ini kondisi parunya tetap sehat, dan kapan kita harus mulai aware dengan harus ada intervensi ke dokter paru atau ke IGD gitu Dok, pesan-pesannya untuk teman-teman Dok. Jadi sebetulnya varian Omikron ini merupakan salah satu varian yang dia memiliki sifat genetik yang dia mudah menyebar, tapi relatif ketika dia terinfeksi dengan varian ini relatif gejalanya relatif ringan ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah tetap dia punya potensi untuk bisa menimbulkan gejala yang berat meskipun dia presentasinya kecil dan kematian. Hal ini yang menyebabkan kami tenaga-tenaga kesehatan, dokter, perawat itu mendorong semua orang untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap melakukan vaksinasi
vaksinasi lengkap, terus kemudian tetap melakukan booster nanti kapan ada yang booster gitu ya. Terus kemudian tetap menjalankan 3M, 5M, bahkan ada yang 6M gitu ya, tetap dilakukan. Itu semua protokol tetap dilakukan, tetap melakukan gaya pola hidup yang sehat sehari-hari, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang rutin itu tetap dijalankan, dan mungkin tadi disinggung masalah stres juga, bagaimana kita bisa mengelola stres kita gitu ya. Dan terakhir ya kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita selalu dilindungi ya, dijauhkan dari segala penyakit, dan untuk kita semua yang teman-teman yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan segera mungkin. Mungkin seperti itu Mbak Nina. Siap, ya. Makasih banyak Dok atas waktunya. Sama-sama. Terasa, Bro. Udah 1 jam lebih 1 menit nih Dok kita ngobrol. Iya, semoga bermanfaat. Ya. Semoga sama-sama, semoga bermanfaat. Selalu terlindungi selalu. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah. Sama-sama kita berdoa ya Dok, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal, jangan new normal terus. Amin. Amin, amin. Silakan Dok, terima kasih melanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, makasih banyak Dok. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, varian Omicron punya sifat genetik mudah menyebar, tapi gejalanya relatif ringan. Dan tapi jangan lupa tetap punya potensi bergejala berat dan mematikan. Jangan lupa vaksin dan protokol kesehatan, gaya hidup sehat, kelola stres, berdoa agar kita semua selalu terlindungi. Itulah pesan dari Dr. Willy Panduaryawan untuk para NN profesional semua. Jangan lupa ya tadi pesannya. Dan sekarang waktunya saya untuk memberi tahu siapakah pemenang dari pertanyaan terbaik sore hari ini. Pemenangnya adalah Sereli _Tan. Apakah efek yang ditimbulkan Omicron pada anak berbeda dengan orang dewasa, Dok? Dan kenapa Omicron banyak dikatakan menyerang anak-anak? Selamat ya kepada Sereli _Tan. Silakan menghubungi Nina Nugroho Store melalui akun Instagram. Di bio terdapat link yang bisa diklik untuk kemudian terhubung dengan sales advisor kami. Dan tidak lupa juga saya mengumumkan di kesempatan ini, karena live Instagram yang kita lakukan setiap hari Jumat adalah bagian dari Gerakan Aku Berdaya. Setiap hari Senin juga ada program lain selain live Instagram, yaitu webinar yang bekerja sama dengan Asosiasi Trainer, Tempat Trainers Guild, yang nanti hari Minggu temanya adalah tentang Saving Your Marriage. Nah, ini pasti di masa pandemik ini katanya ya, banyak sekali perceraian yang terjadi. Ini keren banget temanya, bersama dengan Coach Fahrudin Jayadi. Di hari Minggu 27 Februari, jam 10 sampai 11.30. Silakan masuk ke Instagramnya Gerakan Aku Berdaya. Di bagian bio-nya ada link yang bisa diklik untuk kemudian dibantu oleh admin mendapatkan link Zoom yang bisa digunakan di hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30. Ya, terima kasih kepada para NN profesional semua atas supportnya di Gerakan Aku Berdaya, sebuah gerakan yang berfokus kepada pembangunan mentalitas perempuan yang bertujuan untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia sehingga kita bisa sama-sama keluar dari berbagai kegelisahan yang terjadi di perempuan. Baik, akhirul kata saya pamit undur diri kepada para NN profesional semua, wanita berdaya semua. Terima kasih atas supportnya. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.